Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sehat RSUD Banyumas, senang sekali pada hari ini kita bertemu lagi dengan acara Dopokan Putri Domas seputar materi dan informasi dokter dan orang-orang mumpuni di RSUD Banyumas. Dopokan Putri Domas kali ini akan membahas tentang boleh nggak sih anak sakit itu berpuasa? Nah, sebelah saya sudah hadir beliau Dr. Desi Yulianti yang ahli, narasumber yang powerful pokoknya. Mantap ya, Dok. Selamat pagi, Dokter. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pagi juga semuanya. Gimana, Dok, kabarnya hari ini, sehat? Alhamdulillah masih berpuasa, insya Allah. Alhamdulillah nih, Dok, kita dipertemukan lagi dengan bulan Ramadan penuh dengan berkah, penuh dengan maghfirah. Semoga kita menjadi orang yang bukan merugi di bulan ini ya, Dok. Amin, Ya. amin, amin. Allahumma amin. Di sini saya akan mewakili ibu-ibu, mewakili ibu-ibu ya, Dok, yang ingin menanyakan boleh nggak sih anak sakit itu berpuasa, Dok? Mungkin ada kriteria tersendiri atau bagaimana? Monggo, saya minta penjelasannya, Dokter. Terima kasih Mbak Ria dan sahabat sehat semuanya di seluruh Karesidenan Banyumas dan sekitarnya, dan kalau bisa juga di seluruh Indonesia. Terima kasih, pagi ini kita bersama-sama membahas tentang apakah anak yang sakit itu boleh berpuasa. Nah, sebenarnya pasti ayah bunda, sahabat-sahabat semua pasti juga tahu bahwa kalau memiliki putra putri itu ada batasannya kapan dia mulai berpuasa. Kalau di dalam agama sendiri memang wajibnya itu di atas 7 tahun. Nah, berarti kita bisa memperkirakan ya kalau pada anak-anak TK itu masih belajar. Atau kalau kita bilangnya puasa beduk gitu. Iya, puasa beduk jadinya ketemu beduk apapun deh, pokoknya langsung deh minum. Beduknya dipukul sama temennya juga pokoknya minum. Iya. Nah, untuk anak-anak itu jumlah kebutuhan cairan itu berdasarkan berat badannya. Jadi kebutuhan cairan anak itu masing-masing pasti berbeda. Dan kalau kita lihat pada anak TK yang baru belajar untuk berpuasa, sebenarnya dimaklumi pada saat dia zuhur di siang hari, dia minum atau dia makan, kemudian melanjutkan puasanya lagi. Nah, bagaimana kalau untuk anak-anak SD atau yang memang sudah di atas 7 tahun tadi? Gimana kiatnya supaya dia bisa kuat sampai maghrib ya. Betul. Nah, berarti kita sebagai orang tua harus memahami bahwa harus ada asupan kalori, protein, lemak yang diberikan pada saat sahur. Dan sunnahnya adalah untuk mengakhiri sahur. Cuman kan kita tahu sendiri kalau anak-anak itu masalah ngebanguninnya yang lama. Jadi prepare untuk ngebangunin sahurnya mungkin sudah ada setengah jam sendiri. Nah, ritual dia melek mata, terus ucek-ucek, disuruh cuci muka dan lain-lain udah 1/4 jam sendiri. Jadi kurang lebihnya adalah 1 jam sebelum imsak sudah harus dibangunkan anaknya. Kemudian makanan-makanan apa saja yang bisa disajikan pada saat sahur? Otomatis memang harus memenuhi kriteria makro dan mikronutrien, yaitu adanya karbohidrat, bisa berupa nasi, berupa mie, berupa singkong, berupa jagung yang anak suka, bisa bervariasi, dan pastinya ada protein hewani yang bisa bertahan untuk selama sepanjang hari itu. Kalau bisa juga kita goreng. Jadi kebutuhannya lemaknya juga terpenuhi. Contohnya dia senang dengan ayam fried chicken atau dia suka dengan lele crispy. Nah, di sini sebenarnya sudah proteinnya sudah dapat, lemaknya udah dapat. Tinggal apalagi mungkin kalau malam apalagi sahur ada yang senangnya berkuah. Berarti boleh nih ayah bunda membuatkan kalau pada anak-anak yang relatif lebih kurus itu boleh sekali makanan yang berkuah santan. Selain untuk menaikkan berat badannya, diharapkan juga jangan sampai gara-gara puasa berat badannya tambah turun. Nah, gitu. Kalau yang memang sudah gizinya baik, apalagi sudah mendekati obesitas,
maka boleh kita ganti dengan sayuran yang berkuah bening atau tegean bahasa Banyumasannya. Atau yang kita kenal dengan sop-sopan. Nggak apa-apa. Semau anak itu adalah gimana dia bisa menikmati sahurnya dan harus ada yang dimakan. Karena setiap suapan kita makan itu punya pahalanya. Nah, itu yang kita berikan ajaran, berikan istilahnya asupan pada anak pada saat kita makan bersama. Disitulah bahwa nilainya sahur bersama itu bukan cuma masalah kebersamaan, tapi juga gizinya, kesehatannya terjamin dan ada interaksi dengan anggota keluarga yang lain gitu. Dan saya ingat sekali waktu zamannya saya kecil itu sampai digendong di belakang sama ibu saya karena susah dibangunin. Iya. Dan juga makannya itu ada yang anak A mintanya lele, anak B mintanya telur dadar, anak C mintanya nugget. Nah, ini ibunya kalau semuanya digoreng mungkin sekalian ya. Tapi tadi si telur dadar otomatis menggoreng sendiri. Itu baru 3 anak. Kalau anaknya 5, nah bisa kebayang. Yang penting adalah pada saat memberikan makan pada anak, di sini anak kita pastikan bahwa asupannya terpenuhi. Kalau dia tadi sedang sakit atau baru sembuh dari sakit, maka sakitnya apa dulu? Kalau dia sekarang lagi musim batuk pilek ya, batuk pilek, radang tenggorokan, nyeri telan, ya berarti diharapkan ada yang berkuah. Berkuahnya bisa soto, bisa ada baksonya, bisa bentuknya gulai, yang memang supaya nggak seret lah istilahnya gitu. Biar nggak sakit buat nelen. Buat nelennya masih nyaman. Kemudian juga nanti untuk penutupnya atau dessertnya bisa kita ganti dengan puding. Jadi tidak harus buah. Bisa ya? Ya bisa. Karena anak-anak itu keluhannya juga bukan seperti orang dewasa ya. Sama kalau dia udah berapa hari nggak BAB juga pasti mengeluh perutnya nggak nyaman. Iya. Kemudian juga kalau anak-anak yang contohnya tadi batuk pilek, ada lagi nih sekarang lagi musim tipes. Tipes juga gitu, keluhannya adalah berapa hari nggak BAB kan. Nah jadi ayah bunda di rumah nggak usah bingung kalau anaknya juga nggak doyan buah pisang, nggak doyan pepaya. Gimana ngakalinnya? Kita buat puding. Puding itu dari agar-agar tapi kita tambahkan susu. Kalau nggak doyan susu maka kita ganti dengan santan. Nah kalau buka puasa tuh kan ada kolak. Pisangnya dimakan, kolak kalingnya dimakan, kuahnya masih banyak. Nah, biasanya kayak gitu dok. Kuahnya itu bisa dicampur, masukkan agar-agar swallow di dalam situ dan kita masak, tambahkan gula lagi, jadi deh puding santan yang lezat. Nah, jadi salah satu caranya seperti itu. Kemudian sakitnya apalagi nih? Sekarang lagi musim juga demam berdarah. Penyakit demam berdarah itu sebenarnya karena virus. Berarti bisa self-limited disease, sembuh sendiri. Tetapi rasa lemasnya itu bisa sesudah sakit sampai 1 minggu. Betul dong. Berarti asupan bukan hanya vitamin. Jadi kalau orang tua itu ya biasanya dok vitamin. minta resep vitamin yang bagus. Nah, vitamin buat otak, vitamin buat anaknya seger. Ya, Loh, anaknya seger, makannya banyak, tapi kalau anaknya nggak mau makan atau tadi pemilih, namanya picky eater, dia pemilih. Kalau dia sukanya ayam goreng, tiap hari ayam goreng, nggak apa-apa ayah bunda, boleh sekali, tapi kita modifikasi nasinya. Jadi si ayam goreng tadi nasinya kita tambahkan dalam bentuk nasi goreng atau nasi liwet. Jadi menaikkan kalorinya ya dok, jadinya nggak bosan juga. Nasi putih terus atau sesekali bikin nasi kuning walaupun dia nggak ulang tahun. Nah di bulan Ramadan. Jadi mungkin ayah bunda di sinilah ya kiat-kiatnya kita penuh kreasi kreatif di bulan Ramadan. Bukan hanya wah pada saat buka puasa, tapi yang susah itu adalah mencari menu sahur. Betul. Itu yang bikin harus lebih menarik lagi, biar semangat makannya itu lebih
dari yang harusnya itu berbuka ya bro. Nah, Kalau berbuka kita betul. kan cenderungnya saya kepengen makan ini Dan banyak yang jualan. Kalau buka dari sore banyak yang jualan. Tapi kalau udah sahur, siapa coba yang jualan malam-malam? Nah, Gitu. itu biasanya suatu tantangan juga bagi ayah bundanya. Jadi boleh tuh dibikinin menu 1 bulan atau request anak-anak untuk bunda masakan di bulan Ramadan ini apa aja gitu. Tapi dengan kesepakatan adalah harus dimakan. Jadi nggak boleh makanan mubazir. Nah, nanti nasinya pada nangis gitu, ya kan? Kemudian juga kita harus lihat juga bahwa anak itu tadi senang dengan makanan tertentu, kemudian juga dengan makan bersama itu meningkatkan juga rasa untuk makannya. Dan pada anak-anak yang memang sampai masuk di rumah sakit karena diare, kemudian sempat susut, nah dia mau ngelanjutin untuk puasa lagi. Harus kita kasih semangat dan memberikan jadwal bahwa sahur, buka, dan sesudah taraweh adek, mbak, mas harus makan. Jadi tetap 3 kali. Tetap nih dok. Tetap 3 kali sih Walaupun sebenarnya. puasa di siang hari, tapi kita kejarnya waktunya itu ketika buka, semungkin setelah sesudah sholat taraweh, habis itu sahur sama gitu. Terus Sama kan ya 3 kali juga. Minumannya juga dikejar dari itu juga nih dok. Jadi bisa kita ganti si air putihnya dengan susunya, atau tadi dengan kolak, dengan si pudingnya tadi. Jadi susu itu tidak harus berbentuk cairan, bisa kita masukkan ke bolu, ke kuenya, atau ke dalam pudingnya, atau dibuat jus alpukat. Aduh, endes banget, lagi musim alpukat ya. Gitu. Di Ramadan ini lagi musim alpukat, jadi saya tahu sekali alpukatnya Banyumasan tuh wah enak, mantap, alpukat mentega. Gitu dok. Kalau misalnya dok, posisi pengalaman saya pribadi ya dok, anak saya demam. Anak saya tuh minta, Bu, saya kepengen puasa, saya nggak mau berhutang puasa. Kapan kita harus waspada, apa namanya dok? Anak itu mungkin jatuh pada kondisi dehidrasi yang memang harus segera dibatalkan puasanya kayak gitu dok. Ya. Dipastikan dulu bahwa pemberian obatnya tadi bisa di sahur, buka puasa, dan habis taraweh. Kemudian untuk asupannya pada saat di sahur dia terpenuhi, misalnya dia 10 kilo kurang lebihnya udah 1 liter. Berarti kalau pakai gelas berarti 5 gelas. Cara ngitungnya berarti saat buka, sesudah makannya, kemudian sebelum tarawehnya, sesudah tarawehnya, sama sahurnya. Kan udah 5 itu aja udah 5. Bisa lebih. Bisa lebih. Iya. Jadi dipastikan bahwa kebutuhan cairannya terpenuhi. Kalau anak demam bukan hanya karena kekurangan cairan, tapi juga udaranya yang panas, maka di udara kamar boleh kita nyalakan kipas anginnya atau AC-nya supaya udaranya dingin, membuat anak juga nyaman. Karena kalau anaknya kepanasan, keringatnya banyak, bisa juga pengeluaran cairannya dari situ. Iya. Jadi tetap buat kesepakatan dengan anak bahwa boleh berpuasa hari ini, Mamas boleh berpuasa hari ini, tapi ibu kasih tahu, ini kesepakatan dulu. Kalau nanti siang ternyata suhunya panas lagi nih, ibu punya termometer, suhunya di atas 37,5, berarti Mamas demam, harus minum obat, berarti buka puasanya pas zuhur. Jadi kita bilangnya tuh puasa setengah hari, tetap ngasih semangat, tapi kita berimprovisasi bilangnya puasa, tapi dalam hati puasanya setengah hari gitu. Jadi anak-anak itu sangat mengharapkan imbalan hadiah. Itu yang saya tahu. Jadi karena kita dulu masih kecil juga, emang kalau aku puasanya 1 bulan dikasih hadiah apa? Nah, anak-anak tuh begitu ya. Jadi tetap ibu bilang kamu sekarang berpuasa, tetapi kalau nanti beduk zuhur ternyata diukur suhunya demam, berarti dedek, mamas, mbak harus minum obat, dan berarti
bukanya zuhur, nanti boleh nyambung lagi. Mungkin dikasih kondisinya seperti itu. Cuman kalau ada hal-hal kegawatan seperti suhu tubuh sampai lebih di atas 39 derajat Celcius, apalagi mengalami kejang atau muntah-muntah yang berlebihan, dia nggak bisa minum obat, malah tambah muntah-muntah, waspadalah, ya cepat harus segera dibawa ke instalasi gawat darurat secepatnya. Atau memang ada riwayat kejang demam sehingga tidak boleh anaknya suhunya di atas 37,5, bila dia demam dia bisa kejang gitu. Dan kalau anak tadi SD apalagi udah SMP, pasti juga dengan kesepakatan seperti tadi dia juga paham loh bahwa puasanya wajib, tapi kalau kamu sedang sakit berarti ada hal pengecualian yang boleh kita membatalkan puasa. Pasti Allah juga memaklumi dan pahalanya buat mama, buat dede, buat mbak pasti juga dapat gitu. Kemudian ada keluarga pasien pernah bertanya nih dokter, kebetulan pasien itu pasien rutin pengobatan dengan minum obat setiap hari yang tidak boleh putus, seperti pasien dengan epilepsi gitu dokter. Minum obatnya itu kan ada yang memang di pagi dan siang hari. Itu bagaimana dok? Misalnya kalau minum asam valproatnya itu di jam pagi, jam 6 sama jam 6 sore. Kemudian ada penitoin itu jam 9 sama jam 9 malam. Itu bagaimana dok? Cara meminum obatnya biar obat itu terkonsumsi terus, anaknya juga bisa berpuasa, begitu dokter? Dan pastinya nggak kejang. Iya. Apakah itu jamnya boleh digeser apa bagaimana dokter? Jadi sama seperti tadi kita makan, kalau kita makan pagi, siang, sore, ini kan jadinya paginya di saat sahur, berarti sorenya tetap yaitu di saat berbuka puasa, dan yang siangnya tadi jadinya sesudah tarawih atau menjelang mau tidur. Demikian halnya juga untuk minum obatnya. Dan penelitian membuktikan bahwa memang dengan kita berpuasa justru pola makannya akan terjaga, lebih teratur gitu. Kemudian keteraturan waktunya lebih terjaga. Kemudian juga untuk anak-anak yang epilepsi yang membutuhkan obatnya dengan rutin, justru kita harusnya justru lebih rutin lagi kalau saat jam berpuasa. Karena waktu tarawih itu kan tetap sesudah Isya. Kemudian selesainya antaranya jam 8 jam 9. Anak-anak kan tidur sekitar jam segitu memang. Jadi nggak apa-apa digeser, jadinya sorenya sama malamnya boleh. Atau sebelum sahur dan sesudah sahur, nggak masalah. Malah lebih gampangnya lagi dengan kita berpuasa, maka obatnya tadi kita ringankan atau kita jadi sederhanakan sedemikian rupa, yang tadinya 2 macam obat malah bisa konsultasi ke dokter anak untuk menjadi 1 macam obat. Iya dokter. Justru di saat berpuasa itu waktu yang tepat. Tapi kita harus juga menimbang anak yang laki-laki dengan anak perempuan memang beda secara aktivitas. Karena kalau epilepsi itu juga dipengaruhi sama aktivitas. Demikian juga kalau kita cerita anak asma, itu juga ada yang namanya exercise induced asthma. Jadi asma yang dipicu serangannya, sesaknya karena dia beraktivitas, karena dia kecapean. Nah, jadi pada anak-anak yang berpuasa bukan berarti nggak boleh main bola, nggak boleh istilahnya bermain sepeda dan lain-lain. Tetap sekolah ya iya boleh, tetap bermainnya boleh. Tapi untuk jam siang kalau bisa indoor, jadi di dalam aja, di dalam rumah mainnya. Kalau yang sudah mulai sore menjelang maghrib itu biasanya kan ada pengajian di masjid ataupun memang ada kegiatan takjilan. Wah, dinanti-nanti itu sama anak-anak semuanya. Karena makanannya gratis, enak-enak, iya, dan makan bersama. Itu sebenarnya dinantikan sekali. Jadi saat menjelang istilahnya ba'da asar ke maghribnya, diharapkan kegiatannya boleh tuh di situ, bermain bolanya, bersepeda keliling perumahan, itu boleh sekali. Jadi tidak menutup kemungkinan untuk masalah olahraga diperbolehkan,
tapi jamnya menjadi jam sore hari. Kemudian untuk anak-anak yang memang tadi sesudah pulih dari sakit, kalau kita bisa memantau suhunya memang sudah bebas demam 24 jam atau lebih, boleh dengan kesepakatan tidak demam lagi. Tapi kalau masih suhunya naik turun dan dia posisinya tidak rawat inap di rumah sakit tapi rawat jalan di rumah, maka diharapkan kita kasih pengertian bahwa untuk tidak berpuasa lebih dahulu karena panasnya dede atau sakitnya ini masih dalam proses untuk pengobatan. Gitu. Iya. Kemudian apa lagi ya, Dok? Jadi sebenarnya banyak nih Maria yang ibu-ibu tuh suka curhat tentang anak yang berpuasa. Khususnya adalah dia tahan laparnya tapi tidak tahan haus. Berarti kalau lagi ngambil wudhu sambil kumur-kumur glek. Nah, diingetin juga anak curhat kepada orang tua itu sangat penting. Tadi siapa hayo ngaku. Nih sekarang kita udah pas maghrib, udah buka puasa bareng-bareng. Tadi hari ini yang habis wudhu dan langsung glek siapa? Nggak apa-apa cerita nih sama ibu, cerita sama mama. Nah, membuat anak seperti itu dalam suasana guyon, bercanda, akhirnya dia ngaku. Tapi kita kasih tahu kalau air wudhu, air keran itu nggak bersih, nak. Nah, jadi sebenarnya kalau kita mau berpuasa dengan ikhlas, jangan memikirkan haus. Tapi kalau haus, segera bukan minum, tapi boleh bobo. Karena tidurnya orang yang berpuasa itu juga dapat pahala. Gitu. Mungkin hal-hal ringan yang seperti itu bisa kita sampaikan. Jadi tadinya Bu Ria jadi Mama Dede. Nah, gitu. Jadi anak-anak itu senang loh kita ajak berinteraksi. Iya. Sambil kita ngajak ngobrol, sambil juga kita memberikan nasihat tentang kesehatan. Oke, Dokter. Iya. Untuk saya ambil garis besarnya gitu, Dokter. Sebenarnya anak sakit itu boleh kok ya. Boleh kok sahabat sehat berpuasa dari Dokter Desi tadi, tapi dengan memperhatikan tanda-tanda kapan itu anak harus berbuka. Dan kita harus tetap waspada itu, takutnya nanti ketika anak berpuasa kita lengah, nanti jatuh pada kondisi dehidrasi. Begitu nih Dokter. Selain itu asupan kalorinya, makanannya memang harus terpenuhi. Kemudian kalau obat kita modifikasi seperti Dokter Desi tadi bilang, boleh berkonsultasi ke beliau kalau misalnya memang pengen berpuasa atas advice dari dokter, boleh monggo dikonsultasikan. Terutama tentang pengaturan minum obat maupun kalau pada pasien-pasien kencing manis kapan harus disuntiknya. Begitu ya sahabat sehat semuanya. Jadi tidak ada halangan untuk kita berpuasa selagi niat kita adalah lillahi ta'ala. Begitu. Oke Dokter, terima kasih banyak untuk obrolan kali ini Dokter. Iya. Oh kurang loh, ini waktunya cepat sekali berlalu. Kayak baru duduk ya Dok. Iya. Maklum kita kalau udah emak-emak kumpul ya, aduh heboh deh semuanya. Masih banyak nih pertanyaan dari sahabat-sahabat sehat yang sedang mendengarkan. Oke Dokter. Semoga apa yang tadi Dokter Desi sampaikan dapat bermanfaat untuk ibu-ibu semua, buat sahabat sehat semua tentunya, agar ayah dan bundanya itu mendukung anaknya itu untuk berpuasa, tapi tetap harus dengan waspada. Terima kasih kepada sahabat sehat RSUD Banyumas dimanapun berada yang telah mengikuti Depokan Putri Domas kali ini. Mari selalu ikuti acara di lain waktu dengan narasumber dan materi yang berbeda. Jika sahabat sehat RSUD Banyumas ingin memberikan usulan terkait tema atau judul, isi materi, dan informasi Depokan Putri Domas di acara yang akan datang, silahkan tulis di kolom chat. Dan jangan lupa like, share, and subscribe. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.